Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Ardiana dengan NIM 185231269 dari kelas Perbankan Syariah 6E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap harga saham syariah. Studi kasus pada sektor perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang pertama mengenai latar belakang penelitian saya. Fungsi bank pada awalnya hanya terbatas pada menukar dan meminjamkan uang saja. Namun, pada saat ini, bank juga digunakan sebagai sarana untuk berinvestasi. Selain menitipkan dana, kita juga dapat menjadi bagian dari sebuah bank dengan membeli sebagian atau seluruh saham yang dijual oleh bank. Untuk melakukan investasi, kita perlu mengetahui setiap perkembangan saham yang kita inginkan di pasar modal. Bursa Efek Indonesia dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat pergerakan harga saham. Investasi pada pasar modal termasuk investasi yang memiliki likuiditas yang tinggi. Maka, emiten harus memperhatikan kepentingan pemilik modal dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Harga saham dapat mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, penilaian kinerja suatu perusahaan dapat menjadi alasan terjadinya perubahan harga saham. Kinerja perusahaan perbankan syariah itu dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dengan menganalisis rasio keuangan, dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan perbankan syariah. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jabarkan, maka terdapat identifikasi masalah, yaitu sejauh mana kinerja keuangan perbankan syariah bisa mempengaruhi harga saham di pasar modal syariah. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas sebagai variabel independen dan harga saham syariah sebagai variabel dependen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah rasio likuiditas perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham syariah? Kedua, apakah rasio profitabilitas perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham syariah? Yang ketiga, apakah rasio solvabilitas perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham syariah? Dan yang keempat, apakah rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham syariah yang ada? Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas secara simultan maupun individu terhadap harga saham syariah yang ada saat ini. Kemudian, manfaat penelitiannya yang pertama, bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau pertimbangan dalam karya-karya ilmiah. Yang kedua, bagi para pengguna laporan keuangan, terutama untuk investor maupun nasabah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja manajemen yang menjadi pertimbangan awal dalam proses transaksi bursa dan proses pengambilan keputusan investasi saham. Yang ketiga, bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja manajemen, sehingga dapat tercermin dalam laporan keuangan yang mereka susun, serta sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai kebijaksanaan yang menyangkut rasio kinerja keuangan terhadap keputusan investasi saham. Jenis penelitian. Jenis riset dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham syariah. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini memiliki batasan pengambilan data dalam kurun waktu selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu pengambilan sampel tersebut, sehingga apabila dilihat dari dimensi waktu yang digunakan, penelitian ini masuk dalam kategori data time series dengan menggunakan annual report periode tahun 2018 sampai tahun 2020. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perbankan syariah. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang memuat rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perbankan syariah
yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian yang saya lakukan ini, pengambilan sampel menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode percussive sampling, yaitu metode pengumpulan anggota sampel yang didasari dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Data dan sumber data. Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa catatan atau laporan historis yang telah dipublikasikan, yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan pada periode tahun 2018 sampai tahun 2020. Sedangkan menurut jenis datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data dokumenter, yaitu laporan keuangan audit perbankan syariah yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Data dokumenter dalam penelitian ini dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen. Sehingga dapat diketahui juga bahwa horizon waktu yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah studi time series. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap harga saham. Variabel likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas sebagai variabel bebas atau variabel independen, dan harga saham pasar syariah sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Definisi operasional variabel. Yang pertama adalah rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laporan laba rugi. Yang kedua adalah harga saham, yaitu harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan model tertentu. Kemudian ada rasio likuiditas atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir, ada rasio solvabilitas atau rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat sejauh mana aktiva perusahaan telah dibiayai oleh pengguna hutang, disebut juga dengan rasio hutang atau debt ratio. Sekian penjelasan mengenai proposal skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.